Abah, berarti benar ya pensiun itu bukan berarti melepaskan tugas, tapi mengalihkan tugas ya. Retire. Dan banyak orang ketika mereka pensiun, salah satu pilihannya adalah dengan membuka usaha. Padahal menurut Abah buka usaha juga harus hati-hati ya? Iya. Apa yang harus diperhatikan? Memang selama ini ada paradigma kalau sudah pensiun maka usaha supaya bisa mempertahankan hidup. Tapi usaha itu seringkali dinyatakan sebagai jualan gitu ya. Padahal tidak semua orang bisa jualan. Hanya kira-kira 5-10% lah. Sekarang ini orang yang salah pilih jurusan kira-kira 90%. 90% salah jurusan ya? Dan penelitian terakhir di Amerika yang salah kerja pun 90%. Jadi kebayang ya, salah pilih jurusan, salah kerja, nanti pensiun mau salah lagi kira-kira gitu. Wah, jangan sampai dong. Sampai salah. Terus caranya gimana supaya nggak salah? Caranya adalah gali potensi kita masing-masing, itulah jalur sukses kita. Dan 4E itu adalah rumus untuk bisa menemukan bakat? 4E itu rumus untuk merasakan kekuatan kita. Jadi 4E itu apa? Yang pertama enjoy. Enjoy. Jadi senang ya. Yang kedua easy. Mudah atau gampang. Yang ketiga excellent. Excellent itu hasilnya bagus. Yang keempat earn. Earn itu bisa uang, bisa produktivitas. Jadi kalau Anda ngerjain sesuatu, rasakan enjoy apa enggak, easy apa enggak, excellent apa enggak, atau earn apa enggak. Kalau itu pas, maka itulah panggilan kita. Saya sempat mengumpulkan aktivitas sampai jadi yang namanya 45 klaster gitu. Kalau kita pernah mengalami 45 itu, maka kita tahu diri kita siapa itu. Tidak peduli umur ya. Sebab dalam penelitian saya ada anak umur 10 tahun sudah memahami dirinya. Saya 59 tahun baru tahu. Jadi cuma ingat kalau bisa sih semua orang SMP kelas 3 lah harusnya sudah mulai mengerti siapa dirinya. Sehingga dia ketika milih jurusan nggak salah lagi, dan ketika milih pekerjaan nggak salah, sehingga nggak usah pensiun lagi gitu. Apa sih yang sebenarnya Abah Rama alami di saat usia 50-an sampai 59 tahun benar-benar oke, ini yang benar-benar saya bisa, ini yang saya mau, dan saya mau menghabiskan masa pensiun saya melakukan hal ini? Memang kebetulan saya baca satu buku, kemudian saya bikin alat untuk menggali bakat orang. Lalu saya coba diri saya sendiri. Begitu saya lihat, loh, kok saya nggak cocok jadi direktur gitu. Padahal saya direktur 35 tahun. Jadi rupanya antara bisa dengan cocok beda sama sekali gitu. Ketika itu, waktu saya merasa stres, itu saya pikir direktur mesti stres, saya pikir gitu. Setelah lihat ini, oh ternyata salah. Jadi sejak itu saya bikin perusahaan 2005, di mana saya jadi gurunya, bukan direkturnya. Semua berjalan enak. Tapi saya yang punya gitu. Jadi yang punya nggak usah direktur. Tepuk tangan dulu dong buat Abah Rama. Pak James, menarik sekali nih. Jadi tadi banyak yang salah jurusan, banyak yang salah pekerjaan, jangan sampai pensiun salah pilihan lagi ya. Tadi beliau bilang sesuatu sih, stres ya, kalau ada konflik stres karena memang tidak cocok dengan sifat dan kepribadian ya. Now, tadi beliau bilang semestinya tidak stres ya. Hari ini saya mau luruskan apa bedanya antara tekanan dan stres ya. Tekanan itu penting. Tekanan itu pressure ya, tekanan itu penting. Satu truk itu bisa bergerak karena di dalam ban itu ada angin, dan angin itu tekanan tinggi. Oleh karena tekanan itulah truk yang sekian ton bisa bergerak. Tekanan bagus. Ya, jadi yang bermasalah bukan tekanan. Anda harus kejar deadline, itu tekanan. Tekanan yang direspon secara negatif munculkan stres. Tapi tekanan yang diresponi secara positif mendorong kita lebih maju lagi. Betul ya? Oke ya. Boleh angkat tangan kanan tinggi-tinggi yuk. Semua angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Tepuk pundak sebelah kanan. Katakan kepada dia, Pran, yang bikin stres bukan tekanan. Yang bikin stres adalah tidak enjoy. Tepuk pundak sebelah kiri pula. Katakan kepada dia, Pran, kalau mau hidup tanpa stres, carilah pekerjaan yang Anda enjoy. Pasti tidak ada stres. Aplaus buat kita semua. Terima kasih Pak James ya.
Dan satu hal yang saya kagumi dari sosok Abah Rama ini adalah ya walaupun di usianya sudah tidak lagi muda tapi menghasilkan banyak karya, dan salah satu karya yang sangat berguna bagi banyak orang adalah dengan talent mapping. Kenapa talent pakai S? Karena menurut Abah Rama ada banyak talenta, tidak hanya satu. Dan menurut Abah sendiri katanya kalau mau pensiun justru harus ujian dulu. Ada satu contoh gini. Iya. Ada seorang pegawai yang mau pensiun dan dia keahliannya teknisi. Oke. Kira-kira gimana kalau pensiun? Buka bengkel kali ya? Buka bengkel ya. Nah, buka bengkel tuh skill knowledge-nya memang penting, tapi juga karakter penting. Orang itu memang teliti, memang tertib, memang senang melayani. Sehingga kita sepakat buka bengkel. Tapi saya lihat sisi lain. Ternyata orang ini juga senang caring-nya tinggi, orangnya empati sangat tinggi gitu. Lalu saya tanya iseng nanyanya gitu, Anda ini dalam hidup itu sering diminta bantuan apa ya? Dia bilang apa ya, saya paling-paling ya mandikan jenazah katanya. Memandikan jenazah? Mandikan jenazah. Enjoy nggak? Ya enjoy sih gitu. Isi nggak? Isi gitu. Excellent nggak? Rasanya excellent nggak rasanya gitu. Ya udah, ini pilihan kedua. Boleh buka bengkel, boleh mandi jenazah, terserah. Nah, 6 bulan kemudian ketemu lagi, gimana? Saya sudah pilih mandi jenazah karena itu tidak pakai modal dan hasil lebih besar. Sama-sama 4I juga tuh. Iya. Jadi intinya adalah kita temukan diri kita, lihat sifat kita masing-masing, cocok nggak dengan pekerjaannya. Kalau muncul 4I-nya, itulah panggilan kita di sana gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk contohnya. Dan menarik tadi ya, Abah bilang ya, karena selain 4E tadi, ada juga yang harus diperhatikan, yaitu ada yang namanya skill, ada juga yang namanya knowledge ya. Ada juga attitude. Ada attitude juga. Dan itu semua disingkat task ya. Iya. T yang pertama. TASK ya. T yang pertama adalah talent, attitude, skill, sama knowledge. Oke. Jadi mesti lengkap 4-4 ya. Bakat, sikap, pemikiran kita, pengalaman ya, dan juga pengetahuan ya. Jadi itu juga menjadi salah satu hal yang mendasar untuk kita membuat keputusan apa yang akan kita lakukan khususnya setelah pensiun. Ya. Oke, baik. Nah, dari usia berapa kira-kira harusnya pensiun itu mulai direncanakan? Kalau dari pengalaman Abah sendiri misalnya. Bagusnya sih sedini mungkin. Jangan nunggu kepepet kan? Iya. Iya kan? Karena pernah dengar itu nggak? Bukunya namanya The Power of Kepepet. Pernah ya? Kira-kira apa sih itu? Itu isinya kira-kira gini. Kalau orang kepepet maka muncul power. Powernya, betul nggak? Jadi ada orang yang ketika mau pensiun penuh dengan kelemahan. Nah, ini orang punya kelemahan banyak deh. Negosiasi dia nggak bisa. Artinya kalau ada negosiasi dia pasti kalah lah gitu ya. Lalu juga kalau ada konflik cenderung pergi malah. Kemudian nggak berani konfrontasi satu lawan satu. Lalu jualan nggak bisa, nyimpan filenya berantakan, merawat orang nggak bisa karena nggak punya rasa empati, nggak punya cita-cita gitu. Jadi gimana? Ada yang punya usulan bagaimana menghadapi pensiun kalau orang kayak gini? Setiap orang punya kekuatan nggak? Berarti dia punya kekuatan dong. Kenapa tiba-tiba dari hitam banget gitu ya, tiba-tiba menjadi, oh ini hebat, bisa ngajar, bisa motivasi, bisa, kok banyak bisanya, sedangkan tadi kan tidak kan gitu. Jadi intinya adalah, kalau kita mau lepas daripada masalah kita, itu gali kekuatan kita masing-masing, dan tiap orang pasti punya kekuatan. Para pensiunan juga, kalau dia tahu kekuatan sifat ini, pasti dia akan tahu mesti kemana nantinya gitu. Nah, kalau kita kerja pada kekuatan kita akan jauh lebih menyenangkan, jauh lebih enjoy gitu ya. Lebih enjoy ya. Enjoy, lebih mudah. Kalau pilih jurusan sesuai sifat juga lebih enak. Iya. Percaya deh. Bahagia dan sejahtera. Dan untungnya juga untuk diri kita juga ya. Terima kasih, tepuk tangan lu dong buat Abah Rama. Luar biasa ya. Jadi dari sini kita sudah bisa buat satu tabel yang sederhana ya, kekuatan kita, unggulan kita, ya, apa saja dari segi talents kita, attitude kita, skills kita, knowledge kita, seperti tadi Abah bilang task ya. Nah, itu yang difokuskan. Banyak orang karena dia tidak buat tabel ini, yang terlintas di pikirannya, saya banyak kelemahan di sini. Padahal dia punya aset-aset di sini.
Ya, jadi semua orang, tidak ada orang yang sudah berkarir sampai usia 55 yang tidak punya modal. Semua orang punya modal. Bahkan kita semua belum karir 10 tahun pun sudah punya modal. Apalagi orang yang sudah berbakti 25-30 tahun, modalnya besar sekali. Jadi kalau step one adalah fokus di kekuatan Anda, dan itulah modal yang sangat-sangat besar yang Anda miliki menjelang pensiun. Oke, terima kasih Pak James. Abah, ngomongin tentang bakat, bakat itu sebenarnya terlahir atau terlatih? Nature or nurture? Nature, bakat itu nature. 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 Memang di dunia ini ada dua pendapat yang sangat berbeda. Yang satu yakin manusia adalah nature, nggak bisa dilatih, tidak berubah. Satu lagi yakin manusia nurture, bisa berubah. Pertanyaannya, manusia bisa berubah nggak sih? Gitu. Dengan lingkungan bisa berubah, behaviornya, artinya perilakunya bisa berubah. Tapi itu dengan catatan tertentu. Itu hanya berlaku pada aktivitas tertentu saja. Jadi tergantung berarti ya. Tergantung. Ada yang benar-benar bisa dirubah. Jadi kalau dari konteks tadi behavior yang bisa dirubah, sikap attitude bisa dirubah. Tapi kalau yang namanya bakat nggak bisa. Oke. Misalnya saya nggak bisa melukis gitu ya. Oke. Dan tadi Abah Rama juga sempat bilang bahwa setiap orang punya banyak bakat, bukan hanya satu saja. Makanya awalnya talent mapping jadi talents mapping. Setiap orang punya kekuatan yang lebih dari satu pasti, gitu. Karena peran kita gabungan dari itu semua. Gitu. Bahkan ada juga beberapa orang yang punya multi talent, gitu. Artinya bisa segala macam sehingga dia bingung sendiri. Gitu. Nah mudah-mudahan kita nggak kayak gitu. Jadi kalau terlalu banyak bakat kadang-kadang bingung gitu, milih yang mana kan gitu. Mudah-mudahan sih enggak ya. Makanya harus ujian dulu, tes bakat, setidaknya itu menjadi indikasi ya, menjadi indikasi. Mungkin tidak 100% semuanya harus diikuti, tapi indikasi untuk kita bisa lebih menentukan ya, dan mencoba pada akhirnya. Oke. Kembali lagi ke tema awal kita, yaitu pensiun penuh derita ya. Saya harap setelah hari ini pastinya nggak penuh derita karena harus direncanakan. Nah, pensiun itu harus alih tugas. Nah, pastinya dalam proses pengalihan itu ada yang harus dipersiapkan. Contohnya mungkin persiapan mental. Karena kan sesuatu yang awalnya 35 tahun Abah sudah benar-benar melakukan, tiba-tiba melakukan sesuatu yang sangat baru. Dan pada saat itu juga usia sudah tidak muda lagi. Apa saja yang harus dipersiapkan? Itu sebaiknya jauh hari sebelumnya sudah mulai paralel, supaya ketika selesai tugas ini sudah pindah ke tugas dengan smooth gitu lah, jangan sampai terus mendadak berubah. Berapa lama masa yang ideal untuk mulai memparalelkan kedua hal itu? Jangan dijawab dulu, nanti kita akan bahas setelah yang satu ini karena Impossible akan kembali. Dari Impossible jadi Impossible. Wah, kalau jadi dia keren ya, banyak duitnya, passive income misalkan. Hati-hati, kalau Anda hanya suka hasilnya, suka duitnya, itu bukan suka yang harus dituruti, bahaya loh itu.